Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau. Oke sahabat hijau, kali ini kita infokan yaitu tanggal 7 bulan 11 2021, yaitu treatment cara menanam pohon durian agar sehat, subur dan vigor. Ya. Jadi oke, ini yang sebelum kita kenalkan kita harus paham dulu bibitnya. Ya, oke. Saya kasih contoh, ini varietas Musang King. Tapi kalau bisa usahakan bibitnya yang vigor, yang aktif. Kita kasih contoh ya. Ini aktif lumayan setengah. Satu lagi, pertanyaannya, apakah bisa dalam 3 tahun target berbuah? Nah, itu jadi pertanyaan. Kemudian satu lagi, di sini ada kaki, ditambahkan kaki 3. Benarkah ini hasil grafting? Ya, memang ini hasil grafting. Dan ini sambungan kakinya ya. Oke sahabat, saya jelaskan sekali lagi bahwasanya jadi sebelum kita menanam durian kita pahami dulu pertama bibitnya, yang satu lagi rootstock batang bawah yang kita tanam, termasuk entresnya. Apakah entresnya ini benar indukan yang sudah berbuah? Varietas ini Musang King ya. Nih contoh daun Musang King, hati-hati ada yang hampir sama dengan demikian, yaitu D24. Oke, sahabat hijau, sebelumnya ya kita akan lanjutkan apa itu treatmentnya ya. Bagi yang support dengan channel ini silahkan di subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, sebelum kita memulai, saya perkenalkan, yaitu pertama kita buat lubang kedalaman yang kita buat itu kurang lebih 70-80 cm ya kedalaman, dan lingkaran 60 cukup. Nah kemudian satu lagi, bagaimana cara mengolah tanah supaya lebih bagus. Oke, kita olah tanah. Yang pertama, tanah bekas galian tersebut kita campurkan dengan sekam ya. Ini sekam mentah atau dedaunan juga boleh ya. Ini kira-kira tanahnya 2, sekamnya 1. Kemudian kita harus mengaplikasikan dolomit. Pak, minta tolong dolomitnya diambil berapa genggam kira-kira? Ya, 10% lah. Kenapa kita harus aplikasikan dolomit? Untuk menekan pH tanah yang tidak normal. Jadi agar pH tanah menjadi bagus. Ya. Ini diaplikasikan dolomit secukupnya saja, ya. Kemudian satu lagi, ya. Oke, secukupnya saja Pak ya. Sebisa Bapak keluarin, terus lagi aduk, tabur-tabur aja. Kira-kira 5 genggam Pak ya. Ini perbandingan 5-10% untuk kadar dolomitnya sahabat ya. Oke, ditabur. Kemudian satu lagi, setelah kita tabur demikian, ini tanah yang bekas tadi itu harus kita aduk ya. Oke Pak, sambil diaduk Pak, itu silakan, mangga diaduk pakai itu cangkul juga boleh deh ya. Yang penting sisanya aduk. Kenapa demikian? Kenapa tidak ditimbun lagi dengan tanah yang semula? Memang iya, tujuannya sahabat agar kita menjadi poros. Jadi kalau dia gembur poros, artinya apa? Untuk berkembang, yaitu tanaman durian tersebut akan menjadi lebih bagus. Targetnya 3 bulan loh ya. 3 bulan harus vigor. Artinya gimana? Selama 3 bulan itu bila mana dia kurang kurang pertumbuhannya, tidak aktif, artinya tanaman itu stagnan. Makanya itulah kita mentreatment agar tanaman menjadi pertumbuhannya bagus. Pak, tolong itu sekam bakarnya, sekam mentahnya dituang aja lagi ke sini, yang itu. Itu dituang lagi ke sini ya. Oke ya sahabat. Ya silakan diaduk Pak, nggak apa-apa. Kemudian setelah kita aduk, sorry sahabat ya, nggak apa-apa. Kemudian sambil ditambah ya, untuk untuk dolomitnya mungkin kurang, tapi bisa menyusul seandainya sahabat ya
Kalau untuk dolomit wajib ya. Untuk dolomit wajib. Ya, itu. Jadi sebelum, kalau untuk pupuk sabar, tenang aja sahabat. Untuk pupuk ya nggak terlalu dipermasalahkan untuk tahap awal ya untuk pupuknya. Oke, siap Pak. Sekarang kita lihat ini ketinggiannya kurang lebih 75 lah ya, 60 sampai 60, 70, 80 ke dalam. Kemudian ini dimasukkan Pak, tolong Pak. Kira-kira kenapa kita masukkan lebih kedalaman lebih tinggi? Kira-kira sekitar 15 cm. Jadi pakai cangkul boleh Pak biar nggak capek. 15 cm. Ya. Kita masukkan 15 cm. Ya. Cukup. Satu lagi sahabat. Kemudian jangan lupa untuk mengolah tanah agar bebas dari hama, kita harus mengaplikasikan. Ini saya pakai furadan ya. Jadi ini secukupnya saja ditaburin ya. Secukupnya saja. Tapi jangan lupa sahabat, kita gunakan pemicu pertumbuhan dengan NPK 1616. Boleh pakai Ponska ya, juga boleh. Kemudian kita taburin saja. Ya. Sekarang satu lagi, tetap saya tambahkan satu, yaitu anfus. Anfus apa? Bakteri pengurai. Jadi maksudnya gini, kalau mikroba dalam tanah itu bisa kita roba. Jadi secukupnya saja ya, tanpa molase untuk anfusnya. Jadi segini, ini anfus ya sahabat ya. Jadi trichoderma artinya. Oke, sekarang Pak diukur duriannya. Boleh ditambahkan tanah, ditutup lagi sedikit Pak, tolong Pak. Tanahnya ditutup lagi sedikit. Oke, sahabat, kita nutup tanah. Satu lagi, silakan dirobek Pak, bisa ya. Udah cukup, silakan. Sekarang kita masuk tanam. Ya, hati-hati ya Pak ya. Oke, dirobek pelan-pelan, hati-hati akar bawahnya. Ya, oke, kelihatan ya, pertumbuhan akar cukup vigor, cukup bagus. Tidak ada batang hitam, artinya tanaman ini aktif. Ya, oke, sebentar. Ya, nggak apa-apa, itu sisa pupuk. Silakan dimasukkan. Kemudian satu lagi untuk sahabat, kita berhadapan dengan matahari. Satu lagi untuk sahabat, artinya kita membelakangi matahari. Jadi cara trip atau tip cara tanamnya membelakangi matahari. Ya, tujuannya agar dia akan mencari sendiri matahari. Ya, jadi kita membelakangi, itu trip cara tanamnya. Oke, selanjutnya itu kita penambahan. Ya, oke, ini agak lurus seperti begini. Posisikan lurus. Tadi sahabat tahu ya, yang bawahnya kita aplikasikan itu tanah dan macam-macam ya. Oke, ini sekarang penambahan media untuk di samping. Jadi lumayan besar ya. Sampingnya aja lingkaran ini mencapai 60-an cm. Tapi mau dibikin segi 4 lingkaran itu enggak masalah. Oke, kenapa kita harus nambahkan sekam tadi? Agar pertumbuhannya lebih vigor. Satu lagi, di tengah jalan kita harus nambahkan triko lagi ya. Saya tetap tambahkan triko lagi. Ini anfusnya ya. Ya, triko seperti begini sahabat. Jadi bisa tahu setelah triko masuk itu apa namanya, untuk anti hamanya juga kita gunakan, yaitu furadan secukupnya, selingkaran. Ya, sambil dimasukkan Pak tanahnya Pak, silakan. Kemudian saya tetap nambahkan NPK 1616. Secukupnya saja untuk pertumbuhan dasar. Ya, di sini kita belum menggunakan pupuk kandang sama sekali ya. Jadi sabar ya. Memang belum kita tambahkan. Oke, terus di Pak tolong ya. Lanjut. Ya, sedikit lagi ya, sahabat ya. Ya. Oke, sementara ya, ini kita cukupkan dulu sebentar Pak, sambil dipersiapkan. Ini ada kita siapkan air. Apa sih tujuannya sebenarnya? Oke, sahabat, ini belum kita tanam secara full ya. Jadi maksudnya gini, nanti kita akan tambahkan. Jadi tolong Pak dituang, tutup satu. Ini saya menggunakan atonik ya untuk JPT. Jadi satu ini sebenarnya sahabat, yang ukuran kurang lebih berapa mililiter ini bisa mencapai 1 hektar. Jadi satu tutup aja Pak, tolong Pak dibuka pelan-pelan ya. Oke, siap. Tutupnya aja, satu tutup dengan kapasitas sekurang lebih hampir 10 liter, 7-8 liter. Satu tutup full. Ya cukup Pak, cukup.
dituang Pak, dituang. Nah ini kemudian dirapikan, ditutup kembali. Iya boleh Pak, cukup, tutup aja situ. Sekarang ini kita aduk. Kenapa belum kita aplikasikan? Agar JPT yang kita aplikasikan tidak tumpah kemana-mana. Sekarang kita tuang, silahkan dituang Pak JPT-nya Pak. Ya cairan tersebut dituang aja nggak apa-apa. Oke. Terus ya. Jadi kita menggunakan ya atonik, tapi sahabat bisa gunakan yang lain juga boleh. Ya, oke Pak. Tolong sekarang tanah yang di sana itu dimasukkan kembali. Yang si bapak ini Pak, tolong Pak. Kadia Pak, tolong ambilin air Pak. Ya, untuk penambahan selanjutnya. Oke. Didiwai Pak. Ya. Nah, kita tambah. Kemudian satu lagi ini kita luruskan sedikit. Ya. Jadi kita agak supaya dia tegak. Kemudian ini sahabat, itu boleh dikasih tiang ya. Ya, dikasih tiang. Oke, terus Pak ditaburin, ini dimasukkan lagi aplikasi. Oke, sambil disiram Pak, bantu disiram Pak, siram aja itu, siram, nggak usah semua, sedikit-dikit aja, agar tidak kemana-mana dulu sementara. Kemudian sambil diinjak-injak Pak, dipadatkan ya tanahnya, agar kembali normal. Ya, sekarang siram kembali. Kemudian satu lagi sahabat, ada yang lupa. Ya, tiang yang ini, maksudnya tanaman durian bibit yang ini nanti kita pasang tiang, ya. Oke, demikianlah info dari kita, ya, sahabat hijau. Semoga tutorial ini